Ya, selamat sore. Salam jumpa kembali di channel kesayangan kita, Restorasi Pikiran, bengkelnya pikiran, meluruskan pikiran yang bengkok dan yang tersesat. Kali ini kami akan membahas tentang kebengkokan dalam perjuangan Papua Merdeka yang mengakibatkan perjuangan semakin lama, dan kami akan membahas kenapa perjuangan ini menjadi lambat. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe, like, dan komen kritik yang membangun demi kemajuan channel ini, tapi juga misi kita untuk pembebasan negeri ini melalui teknologi-teknologi yang tersedia. Untuk itu diharapkan untuk peran aktif dukungan dari saudara-saudara agar setiap video-video yang kami buat agar saudara-saudara ambil bagian untuk memviralkan, sehingga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi masukan pencerahan baik rakyat Papua maupun untuk rakyat Indonesia. Ya, baik, saya pikir melihat penderitaan air mata, pengorbanan yang berjatuhan hampir setiap hari kami menyaksikan yang terjadi di depan mata kita, bahkan bisa atas diri kita sendiri, bahkan tak terlepas juga atas keluarga kita sendiri, mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan kenapa Papua Merdeka itu tak kunjung tiba. Itu pun saya percaya bahwa tak kunjung lepas dari pembicaraan hari-hari orang Papua, karena orang Papua meyakini bahwa rumah Indonesia bukan rumah yang aman, sehingga orang Papua masih punya keyakinan bahwa orang Papua itu hanya bisa hidup aman dan damai sejahtera hanya di dalam rumahnya sendiri, yaitu rumah Papua Merdeka. Cuman pertanyaannya adalah kenapa perjuangan Papua Merdeka itu belum kunjung tiba. Dan satu hal yang saya mau ketengakan di sini, karena channel ini berkaitan dengan masalah pikiran, maka kami juga meyakini bahwa lambatnya perjuangan ini juga tidak terlepas dari kekeliruan atau cara pandang kita terhadap perjuangan kita, cara pikir kita terhadap perjuangan kita ikut mempengaruhi metode pemilihan metode-metode perjuangan yang mengakibatkan tidak produktif, tidak efisien, tidak efektif, yang mengakibatkan perjuangan semakin hari semakin lambat. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang meyakini bahwa kami sudah merdeka, kami tidak perlu merebut lagi, kami tidak perlu bikin negara baru lagi untuk mau melawan negara. Yang hari ini yang perlu dilakukan adalah mendesak Indonesia keluar baik-baik atau mati keluar. Hanya dua pilihan itu yang diperlukan oleh kelompok ketiga ini. Kemudian hal lain adalah dengan konsep bahwa kita mendirikan negara atau kita mau merebut kemerdekaan. Dua konsep ini juga sebenarnya itu ikut merugikan kita, karena
dengan secara tidak sadar bahwa sebenarnya itu Anda sedang membenarkan, melegalkan posisi Indonesia di tanah Papua, bahwa ya Anda layak, Anda sudah betul sudah, gitu. Nah, karena PPRA itu ya dengan kata lain bahwa ada kelompok yang lain yang memperebutkan ini, dengan konsep memperebutkan itu konsekuensinya adalah Anda sedang mengatakan bahwa ya kami sudah merdeka, tapi negara yang sudah merdeka itu sudah dirampas melalui PPRA. Nah, sehingga perlu ada upaya-upaya untuk mau merebut kembali. Tapi secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Anda sebenarnya setuju dengan PPRA itu, tapi karena hasilnya Anda kalah, maka Anda melakukan perlawanan terhadap hasil PPRA itu untuk merebut kembali kemerdekaan itu. Tapi secara tidak langsung Anda sebenarnya mengesahkan, melegalkan posisi Indonesia melalui tindakan Anda hari ini. Kemudian yang ingin mau merdeka, yang mendirikan negara-negara di atas negara atau peristiwa yang terjadi setelah 69 itu juga sama. Itu sebenarnya itu memberikan pondasi yang kuat bahwa Indonesia sudah sah, Indonesia sudah final, Indonesia sudah legal, maka Anda harus mendirikan negara untuk mau melawan negara. Ini konsekuensi hukumnya sih seperti begitu. Bisa merdeka tapi butuh waktu yang lama dan tidak tahu kapan bisa ini dan bagaimana kita tidak tahu. Sementara rakyat ini berjatuhan. Papua merdeka itu bukan perjuangan yang berat, perjuangan yang sulit, tidak. Yang membuat sulit Papua merdeka menjadi sulit dan menjadi lama itu adalah pola pikir kita hari ini. Kenapa? Perjuangan ini akan menjadi sulit karena memang kita mendirikan negara dan kita merebut kemerdekaan, karena kita rasa bahwa kemerdekaan sudah beralih. Dan ini akan menjadi lama karena kita mendirikan negara, membuat sesuatu yang baru. Kita sedang melawan sesuatu pondasi yang sudah terikat, gitu. Lain halnya dengan kalau kita ambil posisi di posisi 61, nah itu dengan sendirinya terlepas. Dengan mengatakan bahwa seluruh perjanjian orang Papua tidak tergantung dengan, termasuk PPRA itu orang Papua tidak tergantung dengan PPRA apapun hasilnya. Walaupun hasil PPRA itu Papua merdeka keluar sebagai penang, Papua tidak tergantung dengan hasil PPRA. Hasil PPRA Papua tidak terikat karena orang Papua tidak menjadi subjek dari PPRA itu sendiri. Roma Agreement, Nejoro Agreement, Freeport Agreement, KNBM Agreement, itu orang Papua tidak menjadi subjek dan tidak mengikat orang Papua. Sehingga kita mau pilih istilah untuk mau menggugat sekalipun, itu bukan peristiwa hukum untuk orang Papua. Sehingga mau gugat apa? Gugatan itu bisa dilakukan apabila Anda sebagai para pihak para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu. Ketika salah satu anggota dari perjanjian itu wan prestasi, maka kelompok yang tidak puas mereka akan mengadu, mereka akan menyampaikan protes. Mereka dapat menggugat berdasarkan dasar-dasar perjanjian itu. Tapi kok orang Papua mau gugat apa? Ini juga salah satu pilihan, ini menunjukkan bahwa kau itu tidak mengerti tentang perjuangan. Gobloknya kelewatan. Rakyat ini sudah menderita, jangan terlalu putar lagi. Sama seperti orang Israel, dari tanah Mesir ke Israel cuma berapa hari bisa sampai Musa ke bawah sampai puluhan tahun. Sama juga dengan Papua. Barang sudah ada, barang sudah nyata, barang sudah real. Tapi karena pola pikir Anda ini sampai metode pemilihan dan untuk penyelesaian ini jadi salah, akhirnya barang yang cuma berapa hari bisa sampai, kau harus berputar sampai peluang
puluhan tahun, hari ini sudah 61 tahun kita berjuang di negeri ini. Dan kau butuh berapa lama lagi? Dan sekaligus hari ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya saya punya solusi. Orang Papua bisa merdeka kurang dari 1 minggu. Bukan merdeka, tapi merdekanya sudah. Cuman bagaimana caranya supaya Indonesia ini angkat kaki dari tanah Papua, itu hanya saya perlu kurang dari 1 minggu, tanpa referendum, tanpa perang. Nah, sekarang saudara-saudara mau pilih yang mana? Kita mau berputar sesama seperti orang Israel dan semua pelur baru masuk di tanah perjanjian itu, atau kita mau lebih cepat untuk kita bisa masuk di tanah perjanjian itu dan orang Papua bisa berdiri tegak, angkat kepala, biasa berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Kita mendirikan negara baru itu hal yang baru, pekerjaan baru, dan kita mulai dari nol dan kita melawan negara baru, dan itu berat. Tapi kalau kita berdiri di atas sejarah, fakta dan data, setan, iblis pun, Lucifer pun semua menjadi saksi atas peristiwa yang terjadi, dan itu peristiwa yang tidak bisa dibantah kebenarannya, atau kita berdiri atas kebenaran sejarah itu. Nah, kemudian beberapa orang juga mengatakan bahwa itu deklarasi-deklarasi yang terjadi setelah peristiwa 69 itu adalah deklarasi-deklarasi yang sifatnya adalah pemulihan. Kata yang kau pakai, kata pemulihan ini pun, ini gobloknya kelewatan. Pemulihan itu juga sekaligus kau membenarkan statement Soekarno bahwa dulu memang belum ada negara, itu masih boneka, masih prematur, belum sempurna, maka perlu dipulihkan, perlu diperbaiki, perlu diperbaharui. Nyata. Jadi hal yang pertama harus hari ini lakukan adalah kita harus mencari satu peristiwa yang terjadi sebelum 69 atau sebelum Pepera. Karena peristiwa hanya satu peristiwa itu saja yang bisa memetakan posisi Indonesia. Selain itu tidak bisa. Begitu. Nanti setelah salah satunya adalah Negunirat. Kalau ada saudara-saudara punya informasi lain selain Negunirat 61, intinya adalah yang bisa memetakan posisi Indonesia adalah semua peristiwa yang terjadi sebelum 69. Setelah 69 itu tidak punya kekuatan hukum untuk bisa memetakan posisi Indonesia. Ya tahu. Semua itu alat, tapi tidak semua alat itu bisa dipakai untuk semua buruan. Ikan punya pancingan, buruan untuk buru ikan, buru kelelawar, buru babi hutan, buru ikan paus, semua berbeda-beda. Kita tidak bisa sama letakkan. Demikian juga dengan Papua Merdeka. Tidak semua alat. Ya, semua deklarasi, Beni Wenda punya, Bintang 14 punya, negara federal dan segala macam itu aset bangsa. Hebat, itu karya-karya anak-anak negeri. Nah, cuman alat itu tidak bisa pakai untuk menghantam Indonesia, melegalkan posisi Indonesia, karena peristiwanya terjadi setelah 69. Hari ini orang Papua hanya memiliki Negunirat atau peristiwa yang terjadi sebelum 69. Nah, ini bisa menjadi, bukan bisa menjadi, ini satu-satunya alat yang relevan, yang cukup ampuh untuk memetakan posisi Indonesia. Setelah buruan ini kita bunuh, kita tangkap, baru kita atur. Setelah pulang di Paraparada atau tadi Honai, baru kita atur siapa dapat bagaimana, kita mau pakai konsep yang mana, Beni Wenda punyakah, negara federal punyakah, yang mana punya, itu nanti gitu. Tapi selama kita ada dalam kondisi dan kita pakai istilah-istilah pemilihan dan segala macam, itu secara tidak langsung kita sedang mengesahkan, melegalkan posisi Indonesia di atas, memberi kekuatan kepada Indonesia untuk, ya betul, kau yang betul, kami yang salah. Kami dulu salah, maka kami sekarang mau perbaiki, pemulihan segala macam. Nah, gitu. Kalau kita mau pakai terburuknya, kita mau pakai salah satu negara pemulihan mana yang kita mau pakai? Karena dari 71 sampai dengan kemarin terakhir Beni Wenda punya itu deklarasi itu,
Itu semua masuk dalam kategori pemulihan, kecuali bintang 14. Nah, itu baru. Ya, kenapa pemulihan? Karena dia bawa seluruh atribut dari 61. Nah, sedangkan hanya bintang 14 yang dia berdiri sendiri. Seperti begitu. Tetapi bukan masalah yang mana yang benar, mana yang salah, tidak. Tapi kita harus dengan akal sehat, pikiran jernih, kita harus lihat mana alat yang pas untuk bisa memetakan posisi Indonesia ini. Gitu ya. Sehingga hari ini kita memiliki satu-satunya alat, yaitu Negunidad. Nah, sekarang dalam kesempatan ini juga, mari saya ajak kita bersama bersatu di dalam Negunidad. Mari kita berpolitik di dalam Negunidad, jangan berpolitik di jalan-jalan. Nanti setelah kita rancang dalam strategi terpadu, kita bunuh buruan ini, baru setelah bawa masuk, baru akan kita atur kemudian kita mau pakai yang konsep mana, karena itu semua anak negeri. Nah, hari ini hal yang paling penting adalah kita memerdekakan diri. Salah satunya adalah kalau orang lain bilang kita punya negara boneka, apakah kau juga mengklaim bahwa oh iya betul, kau mau mengaminkan itu? Kalau orang lain bilang negara prematur, kau juga masih mau bilang bahwa oh iya, siapa negara prematur? Yang lain bilang negara manifesto, kau mau bilang manifesto? Yang lain bilang negara embrio, kau masih mengklaim bahwa itu negara embrio? Itu artinya bahwa kita tersandra dengan pikiran-pikiran itu. Maka sebelum memerdekakan ini, kau harus keluar dari sandra pikiran ini, bahwa kau harus memposisikan diri bahwa ya, saya bangsa yang merdeka secara alamiah, ya, kemudian dilegalkan melalui legal formal secara politik di tahun 61 yang disaksikan oleh dunia. Nah, setelah kita hantam pakai alat ini, setelah itu baru kemudian kita akan atur kemudian yang lain-lain. Terima kasih untuk kesempatan video kali ini. Sampai di sini dulu. Apabila saudara-saudara mendapatkan pencerahan tentang video ini, saudara bisa memberikan, ataupun saya salah dalam hal melihat masalah perjuangan ini, Anda juga bisa menulis kritik dan saran dari saudara di bawah kolom komentar. Jika ini saudara anggap bahwa baik, sesuatu yang baru, sesuatu pencerahan yang baik, maka tolong di-sharekan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe ya, supaya kami ada banyak hal, ada banyak masalah, ada banyak pikiran yang bermasalah di dalam perjuangan ini yang membuat perjuangan ini masih lama dan harus kita bukakan, tapi tidak mungkin dalam satu hari ini kita akan bukakan semua. Tetapi ini adalah awal yang baik, dan saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk kerelaan hati, untuk yang mau melihat kebebasan bangsa ini, tolong di-share, tolong dibagi, dan tolong jangan lupa ya, tolong di-subscribe. Itu bentuk dari dukungan saudara. Saya harap untuk saudara-saudara ajak teman-teman yang lain dan viralkan semua. Dan jangan lupa juga kasih viralkan tentang tantangan saya terhadap Mahfud MD, video tantangan saya terhadap Mahfud MD untuk adu debat saya dengan beliau yang sarjana profesor doktor dengan saya yang orang tidak sekolah. Nah, dia logika berpikir yang keliru, yang tersesat, yang terbalik, yang bengkok itu, yang saya mau kasih lurus dia di situ biar dia dokter profesor. Sehingga bantuan saudara sangat diharapkan untuk video-video itu diteruskan, agar dengan harapan supaya video yang saya tantang Mahfud MD itu bisa sampai di meja pimpinan beliau atau beberapa media-media nasional yang lain, supaya kesalahpahaman antara NKRI harga mati dan lain sebagainya ini kita bisa luruskan bersama-sama, supaya kita bisa berjuang bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan kebenaran sejarah. Dan saya percaya bahwa kebenaran disalahkan, tapi kebenaran itu tidak akan pernah salah. Dia lambat tapi
akan sampai. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam Papua Merdeka.